bisa disebut salat subuh, bisa disebut juga salat al-ghada. Jadi salat subuh itu ada beberapa nama. Siapa yang salat subuh berjemaah lalu dia duduk di musallahnya, di tempat dia salat subuhnya atau masjid itu, berzikir kepada Allah hingga terbitlah matahari, lalu kemudian salat 2 rakaat yang disebut dalam bahasa Arab itu awalud duha, waktu duha tapi di awal waktu dengan mekanisme yang ada dalam hadis ini. Lalu dia salat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi alangkah baiknya kita itu kalau bisa juga tiap hari ya, meluangkan waktunya. Kurang lebih selesai salat subuh itu jam 4:30 ya, atau jam 4:40. Jadi nunggunya cuma sejam saja. Nah, ini tinggal beberapa menit lagi, kurang lebih 20 menit lagi sudah masuk waktu. Nah, oleh karena itu keutamaan yang luar biasa. Sudah kita kalau dalam Masjid Nabawi kita salat, satu salat itu dianggap berapa kali? 1000 kali lipat. Kita bahkan dengan mendapatkan pahala haji. Maka marilah kita tingkatkan ibadah. Sisanya berapa hari? Tinggal subuhnya hari Kamis, subuhnya hari Jumat, subuhnya hari Sabtu, subuhnya hari Ahad, dan subuhnya hari Senin. Tapi kemungkinan kita tidak bisa lama-lama di sini karena harus bersiap-siap untuk naik ke bis ya. Keberangkatannya siang, otomatis 4 atau 5 jam sebelumnya kita memang sudah diarahkan untuk bersiap-siap. Alhamdulillah, salah satu hal yang dapat kita laksanakan selain melaksanakan ibadah 5 waktu, itu ada sebuah hadis yang qudsi yang mungkin pada kesempatan hari ini namun ada yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan al-muhajirin wal ansar. Jika bapak dan ibu masing-masing ada Quran di HP-nya, silakan buka surat Al-Hasyr, surat ayat 9 dan 10. Kita sama-sama mengingat, bukan mengajarkan, karena memang tugas kita semua adalah Rasulullah ad-dinun nasiha. Surat Al-Hasyr, atau nomor suratnya, surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Jadi tugas kita saling mengingatkan. Hari ini kita kaji itu dalam waktu yang kurang lebih 15 menit. Jika Hasyr tuh juz 29. Juz 29 itu. Oh, juz 28. Yang terakhir itu. Bawah. Ayat 9. Yang mulai waladina tabu. Ayat ini sering dikira kurma. Sudah dibuka Pak Nur? Ini belum. Ini lagi iklan. Iklan, ada iklan. Nah, waladina tabu. Hasyr itu HASYR. Hasyr. Kalau asar tuh asar, ini hasyr. 19. Baca artinya nanti 9 ayat 9. 9 dan 10. 9 dulu. Dan dimulai dengan ayat waladina tabu. Ini menceritakan, Allah menceritakan sifat Ahlul Ansar. Siapa Ahlul Ansar? Orang Madinah. Penduduk Madinah. Siapa Muhajirin? Orang yang hijrah Mekah, yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Jadi ada dua, ada yang dari sahabat Rasulullah, ada yang disebut Muhajirin, ada yang disebut Al-Ansar. Muhajirin itu yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan pada tahun itu udah mulai kalender Hijriyah, yaitu tahun Hijriyah yang pertama. Al-Ansar siapa? Madinah, penduduk Madinah. Rasulullah penduduk Madinah. Ansar itu artinya apa Ansar? Kalau Muhajirin dari kalimat hijrah, berhijrah. Kalau Ansar yang Menetap. Hah? Penduduk asli. Nasarayan suruh, artinya apa bahasa Indonesia? Menolong. Yang menyambut, menolong orang-orang yang berhijrah datang ke mereka ke Madinah. Jadi ini cerita yang dalam dua ayat ini sifat Ahlul Ansar. Kenapa kita harus baca dan memahami? Ya, mudah-mudahan kita memiliki sifat yang dimiliki oleh penduduk Ahlul Madinah, gitu ya. Ini cerita yang luar biasa.
Ayat yang pertama dalam ayat 9 Allah Subhanahu wa taala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah Subhanahu wa taala yaqul, ini cerita Allah menjadikan cerita ini kepada kita agar kita mengambil ibad dan ibrah dan memiliki sifat yang baik dalam ayat ini yang dimiliki oleh ahlul Madinah. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabl. Orang-orang kata Allah dalam firman-Nya yang menduduki tinggal di Madinah itu ahlul ansar. Tabawwa'ud dar, dar itu kota Madinah yang dulu sebelumnya namanya kota Yathrib. Dulu namanya Yathrib, Madinah ini namanya kota Yathrib, namun berubah ketika Rasulullah berubahnya menjadi kota Madinah. Allah menyebut dalam firman-Nya bahwa orang Madinah atau ahlul ansar sebelum Rasulullah itu berhijrah dan datang, mereka itu disebut tabawwa'ud dara wal imana min qabl. Mereka telah menduduki ahlul Madinah, menduduki ahlul Madinah. Memang ahlul ansar adalah ahlul Madinah, penduduk ahlul Madinah, dan juga mereka sudah beriman min qablihim sebelum kedatangan Rasulullah dan sahabat. Coba bayangkan. Artinya sebelum Rasulullah datang ke Madinah, ahlul Madinah sebagian besar sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana bisa itu? Padahal Rasulullah belum berhijrah, belum sampai ke kota Madinah. Maka di dalam sejarah kita tahu bahwa di awal dakwah itu ada dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah itu dakwah yang sembunyi selama 13 tahun di Mekah. Dan selama itu sering orang-orang Madinah yang datang ke Mekah belajar sama Rasulullah tentang tauhid dan seterusnya itu di Darul Arqam. Sehingga tahun ke-12 ada suku namanya Al-Aus wal Khazraj. Suku di Madinah namanya Aus wal Khazraj datang ke Mekah dan mereka berbaiat kepada Rasulullah yang disebut Al-Bai'atul Ula atau Bai'atul Aqabah Al-Ula. Mereka datang ke Mekah berbaiat lalu mereka pulang. Jadi mereka beriman bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu belum berhijrah, masih ada 1 tahun atau 2 tahun lagi. Maka Rasulullah mengutus sahabat Hafiz Al-Quran adalah Mus'ab bin Umair, diutus ke Madinah. Itu utusan yang pertama untuk mengajarkan ahlul Madinah itu Al-Quran dan agama Islam. Untungnya lebih banyak tentang bertauhid kepada Allah dan meninggalkan segala syirik. Nah ini berarti Allah menyebut bahwa mereka sudah beriman dalam ayat ini, ahlul Madinah, ahlul Ansar, sebelum min qablihim, sebelum kedatangan Rasulullah dan para muhajirin dari Madinah. Di ayat yang dimulai walladzina tabawwa'ud dar, yang meninggal dar itu al-bait, al-ard, al-Madinah, yang tinggal di kota Mekah ini adalah kota Madinah ini adalah ahlul Ansar. Wal imana min qablihim, juga mereka yang sudah beriman sebelum kedatangan Rasulullah dan para muhajirin. Apa ayat selanjutnya? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Sifat yang pertama, coba bayangkan, sifat pertama yang dimiliki oleh ahlul ansar adalah mereka mencintai siapa? Orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Kalau kita bayangkan saja, kamarnya Pak Nur aja itu muat berapa orang? 4 orang. Tiba-tiba aku sama Pak Rezon datang sama Pak Fuad. Pak Nur, kami mau numpang tinggal di kamar, boleh enggak selama 7 hari ini? Boleh. Ya. Ada yang boleh, ada yang keberatan. Loh, kalau datang itu lebih lama toiletnya, nunggunya. Sempit jadi kamarnya. Makanan kami yang kami taruh di atas meja, kalau habis juga. Ini yang lain. Nah, lama-lama orang mikir, jangankan di situ, di sekolah saja kalau sekolah itu tutup, terpaksa guru itu dipindahkan ke sekolah lain. Itu berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali oleh kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Ruangan guru tidak cukup,
gaji kami aja kurang, ditambah lagi 10 pindah ke kita, kira-kira mau digaji dari mana? Dan seterusnya. Pindah ke tempat lain, risikonya. Nah ini Allah menyebutkan, yuhibbuna mereka tidak keberatan, bahkan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Silakan datang. Makanya dalam cerita itu bahwa muhajirin itu ketika berhijrah itu meninggalkan semuanya, meninggalkan harta, meninggalkan dagangannya, tijarahnya, meninggalkan keluarganya, ada yang meninggalkan istrinya untuk sebentar berhijrah bersama Rasulullah memperjuangkan Islam ini. Artinya mereka tidak bawa apa-apa, hanya pakaian dan badan mereka saja memperjuangkan Islam, tidak bawa apa-apa. Begitu juga bukan hanya yang kita lihat perjuangan muhajirin, ternyata Ahlul Ansar lebih lagi muhajirin. Silakan datang, mereka mencintai, mereka berbagi semuanya. Yang punya kebun usaha lalu dibagi dua, yang punya rumah besar dibagi dua, yang punya harta nasi makanan dibagi dua, yang punya istri lebih dari satu dibagi bukan dua. Diceraikan lalu itu cerita yang benar, cerita yang benar, tidak main-main. Yang punya istri lebih dari satu, sangkennya agar dia betah di Madinah itu dia diceraikan lalu dikasihkan kepada ahli Badr. Ini bukan main-main, bukan satu istri ya, memang yang punya lebih dari itu. Artinya coba bagaimana saja mereka membagi semua harta, dibagi 50-50, 50-50, silakan ambil. Nah ini sifat yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihi. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada menaruh dalam hati itu ada rasa keberatan. Karena kita kadang-kadang kalau bahasa Arab itu mujamalah, tahu mujamalah artinya apa? Kalau bahasa Palembang itu bahasa basi. Yuk makan. Tapi memang nggak mau diajak makan, sebetulnya tidak cukup untuk berdua, ya kan? Yuk datang, mampir dan seterusnya. Kalau bahasa Arab itu mujamalah, kalau bahasa Arab itu namanya mujamalah. Kalau bahasa Palembang itu Pak Nur apa namanya? Bahasa basi itu artinya nggak yakin memang itu 100% mau diberi. Nah ada kadang orang memberi pertama kali, kedua kali, lama-lama ada di hatinya menumpang di sini ternyata. Begitu ya, ada keberatan di hati. Ini Allah menyebut bahwa mereka memberi, mereka mencintai para muhajirin yang datang, lalu kemudian tidak ada sifat yang apa tadi menaruh dalam hati itu, ada rasa keberatan di kemudian hari. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi saya kalau memberikan benar-benar memberikan, tidak memikirkan coba kemarin kalau berikan kenapa 100.000, 50.000 cukup. Nasi misalnya 2 kotak nasi, coba yang kemarin kalau bisa 1 bae. Itu tidak ada. Maka kita harus tanamkan kalau yang sudah diberi tidak usah dipikirkan kembali. Begitu. Nah, ini sifat yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Berikutnya apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini apa? Sifat al-ithar dalam bahasa Arab. Sifat ithar itu apa? Mengutamakan orang lain. Misalnya Pak Nur itu punya botol air, Pak Nur bilang, Pak Adam kayaknya haus, Pak Adam aja minum. Itu mengutamakan lain. Begitu. Saya punya makan nih, atau punya barang, melihat bahwa Pak Fuad lebih haus daripada saya, kita kasih. Wa yu'thiruna ala anfusihim, sifat al-ithar itu ada pada Ahlul Ansar. Mudah-mudahan kita menjadi juga memiliki sifat ini yang baik, mengutamakan orang lain. Coba, itu berat mengutamakan orang lain, selalu mengutamakan diri sendiri, sisanya baru dibagi, ya kan? Nah, gimana cara? Itu sifat Ahlul Ansar yang Allah sebut. Bukan kita dulu baru yang lain, sisa-sisanya dikasih, enggak. Makanya mereka sudah siap, yuhibbuna man hajara ilaihi. Dengan sifat yang dimiliki oleh mereka, sifatul ithar, mengutamakan orang lain. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim, lanjutannya walau kana bihim khasasa. Walaupun sebagian dari antara penduduk ahli Madinah itu, ahli Ansar, memerlukan juga itu. Air aku memerlukan juga, tapi sudahlah, biarlah dia aja dulu. Makan saya butuh begitu, tapi kalau datang muhajirin kita bagi 2, seperti itu. Jadi walaupun juga kata Allah sebagian dari mereka itu
walau kana bihim khasasah, sebagian besar di antara mereka itu ahlul Madinah, ahlul Ansar itu juga memerlukan itu. Tetapi tetap memiliki sifat apa itu? Al-ithar, yaitu apa itu tadi Nur? Mengutamakan orang lain. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika hum. Siapa yang bisa membebaskan dirinya dari sifat asyuh. Asyuh itu al-bukhl. Akhir. Pikiran. Ini apa bahasa kita? Kikir atau pelit. Allah wa man siapa yang bisa menjauhkan sifat itu dari dirinya, al-bukhl, asyuh atau kikir atau pelit dari dirinya, faulaika humul muflihun. Insyaallah mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yang beruntung. Nah, ini sifat siapa? Ahlul Madinah. Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 9. Penutupnya adalah ayat 10. Lanjutannya Allah Subhanahu wa taala yaqul walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم. Tentu setelah Rasulullah, setelah Muhajirin dan Al-Ansar, tabi'in dan seterusnya, generasi berikutnya Allah menyebut walladzina ja'u min, orang-orang beriman yang datang setelah mereka, Al-Ansar, Al-Muhajirin, sahabat dan tabi'in, memiliki sifat apa? Sifat untuk mendoakan sesama. Apa kata Allah? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Jangan sampai kita hanya berdoa selalu untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, tapi tidak mendoakan orang-orang yang beriman yang sudah mendahului kita. Sifat orang beriman yang hakiki adalah bukan hanya mendoakan dirinya, tetapi mendoakan keluarganya, bahkan mendoakan semua orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Maka Allah menyebut sifat mereka generasi berikutnya yang ahlul iman yang sebenarnya, ja'u min ba'dihim, yang datang setelah ahlul ansar dan para tabi'in, yaqulun, mereka berkata dan selalu berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang beriman yang telah mendahului kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Sifat berikutnya adalah mereka selalu berdoa agar tidak ada ghil. Apa itu al-ghil? Kedengkian, hasad dan lainnya, atau al-hiqd dalam bahasa Arab ya. Itu mereka selalu berdoa kepada Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat apa? Al-ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, ini sifat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10 mengenai apa yang terjadi pada saat itu ketika Muhajirin datang dan sifat-sifat ahli Ansar menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masing-masing Muhajirin dan Ansar memiliki peran yang sangat penting pada saat perjuangan dakwah itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah keterangan dan takwah yang kita, tauhid yang kita nikmati sekarang itu adalah perjuangan yang terdahulu. Itu sudah lewat 1447 tahun Hijriah. Berarti berapa abad itu? 14 abad. 14 abad lebih. Ya, saya rasa itu untuk sementara yang dapat kita sampaikan, dan hari ini insya Allah kita menyempurnakan ziarah-ziarah yang belum. Yang pertama adalah nanti Ada dua bini. bapak-bapak saya dampingi untuk masuk makam Ajaknya Rasulullah kalau di bawah kubah hijau. Itu ada Rasulullah, lalu ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu kemudian Umar bin Khattab. Kurang lebih 10 menit, tidak lama insyaallah. Ya, hanya lewat saja, tidak boleh ada yang berhenti. Ibu-ibu tidak bisa masuk, jadi kita dari di luar nanti didampingi ucapan salamnya, juga di buku tuntunan haji juga sudah ada. Setelah itu saya tunjukkan tempat nanti sebelah kiri sebelum 360 itu ada tempat yang masuk ke Rawdah.
melalui jalur mandiri via aplikasi Tokbir Nusuk atau aplikasi Nusuk yang sudah di booking oleh ibu-ibu. Kapan? Besok jam 6.20 di dalam, tetapi ada jam yang sebelumnya mungkin jam 5.40 kalau nggak salah disuruh sudah standby dan scan bersama petugas. Nah itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga kita ke Al-Baqi, itu kuburan Baqi sebelah situ. Kita menjelaskan nanti ke sana, lalu kemudian kita mengucapkan salam, mendoakan ahli kubur. Setelah itu untuk hari ini sudah selesai. Lalu kemudian malam jika berkenan kita sama-sama ke belakang, agak jauh itu belakang, maksudnya belakang masjid itu pintu 33 berapa? 338. Kalau ada mau belanja walaupun pokok sudah tutup, ya setidaknya cuci mata, jangan sampai bilang oh ke Madinah tidak mampir ya, kita mampirin. Nah cuman belum disepakati, saya tadi rencananya habis Isya, takutnya terlalu malam bagi Pak Nur ya, apa maunya habis asar tapi panas juga ya, boleh diatur lah, atau antara maghrib dan Isya, tapi takutnya tidak cukup. Ngapain tidak cukup sebetulnya ya, artinya nak belanja lama ya, cuman itu yang perlu disepakati karena waktu kan, ada yang tua, ada yang muda. Setelah itu bebas, kita ada kayak pasar kecil di sini, 8 menit atau 5 menit dari sini. Boleh nanti hari lain kita ke sana. Sisa waktunya free. Namun nanti kalau memang ada mau makan bersama boleh nanti diatur berlebihan. Baik di pelataran masjid atau di restorannya atau nanti di tempat khususnya, boleh mungkin hari Sabtu kita jadwalkan, Sabtu Jumat malam. Setelah itu kita belum foto atau dokumentasi di Masjid Nabawi, iya, secara bersama. Lalu kemudian di bagian Muhammad Rasulullah atau hari ini kita laksanakan itu semuanya. Insyaallah jam 7 sudah selesai. Demikian saya rasa pertemuan hari ini, mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan Amin. kita semua. Fi bihadzal qadar in kana min shawabin fa min Allah, kana min khata'in fa min nafsi wa syaitan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.